Pernah gak sih kamu merasa malu dan bersalah karena melakukan hal buruk? Misalnya, kamu nyesel banget kalah lomba, sedih dapat nilai jelek, atau malu karena melakukan kesalahan di proyek yang kamu ikuti. Perasaan negatif tadi terus menghantuimu sampai-sampai kamu jadi stuck, takut mencoba lagi, atau malah marah dan kecewa dengan diri sendiri. Pastinya itu hal yang gak nyaman dan berdampak negatif ke diri kita. Jadi, ada solusinya gak ya? Yuk kenalan dulu dengan self-compassion. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notification-nya. Jadi, self-compassion sendiri merupakan kemampuan untuk mengasihi diri sendiri ketika sedang mengalami masa-masa sulit, rasa sakit, kesulitan, atau pengalaman negatif lainnya yang sedang dialami. Nah, orang dengan self-compassion yang baik akan menyadari dan menerima masa-masa sulit yang sedang dialami. Neff pada tahun 2003 menjelaskan bahwa self-compassion terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada self-kindness. Self-kindness membuat kita memahami diri sendiri, tidak menyakiti atau mengabaikan diri dengan mengkritik dan menghakimi diri sendiri ketika menghadapi masalah. Lalu yang kedua ada self-judgment, yang merupakan kebalikan dari self-kindness. Nah, self-judgment adalah ketika seseorang menolak perasaan, pemikiran, dorongan, tindakan, dan nilai dirinya. Jadi dia akan merespon berlebihan terhadap apa yang terjadi. Lalu yang ketiga ada common humanity, yaitu kesadaran bahwa semua orang akan mengalami kesulitan, kegagalan, dan tantangan. Jadi bukan hanya diri kita saja yang mengalami kegagalan. Lalu yang keempat ada isolation. Isolation merupakan kebalikan dari aspek common humanity. Jadi seseorang merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang paling menderita di dunia, dan dia juga yang bertanggung jawab atas semua kesulitan yang dialaminya, yang membuatnya jadi mengisolasi diri dari orang lain. Lalu yang kelima ada mindfulness. Mindfulness adalah melihat secara jelas, menerima, dan menghadapi kenyataan tanpa menghakimi. Mindfulness diperlukan agar individu tidak terlalu fokus dengan pikiran atau perasaan negatif. Nah, yang terakhir nih, ada over-identification. Over-identification adalah kebalikan dari mindfulness, yaitu reaksi berlebihan individu ketika menghadapi suatu permasalahan. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan self-compassion tersebut? Pertama, kita bisa mulai dengan mengatakan hal baik pada diri kita sendiri. Misal, kalau kamu punya teman yang sedang bersedih, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu ingin membantu dia, berbicara lembut padanya dan menyemangatinya. Nah, kamu pun bisa juga melakukan hal itu ke diri kamu sendiri. Katakan pada dirimu bahwa bersedih merupakan sesuatu yang wajar, dan kamu pun bisa melaluinya. Untuk menyemangati dirimu, kamu bisa melakukannya dengan mengatakan kata-kata afirmasi seperti aku hebat dan aku bisa melewati semua ini. Yang kedua, ingat, kamu juga manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Jadi kalau kamu mengalami masalah, itu bukan berarti kamu adalah orang yang buruk, tapi karena hal buruk wajar terjadi. Yang ketiga, hidup itu naik turun, dan masalah akan selalu datang. Pikiran buruk yang berlebihan terhadap sesuatu memanglah baik, karena membuat kita lebih waspada dan menjadi lebih siap. Tapi di satu sisi, hal itu membuat kita overthinking. Jadi coba fokus saja dengan apa yang terjadi sekarang. Yang keempat, don't suppress your emotion. Emosi negatif itu nggak harus selalu diekspresikan atau dipendam. Cukup kita sadari dan amati saja, nanti dia akan pergi sendiri. Kemudian yang kelima, lakukan apa yang membuatmu nyaman. Ketika nyaman, kita pasti akan lebih bisa berpikir secara bijak dan rasional. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita nyaman adalah meditasi misalnya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu self-compassion dan bagaimana cara menumbuhkan rasa self-compassion, apa sih manfaat mengembangkan self-compassion itu? Pertama, self-compassion bisa membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri.
Tidak hanya dalam self-love, dengan mengasihi diri sendiri, kita jadi lebih sadar ketika emosi negatif datang dan bagaimana menanggulanginya. Yang kedua, self-compassion juga dapat membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Dengan meningkatkan self-compassion, kita akan lebih terjaga dari perasaan stres. Nah, yang ketiga, self-compassion juga dapat meningkatkan self-love dan self-awareness. Dengan mengenali perasaan dan kondisi diri, kita akan lebih meningkatkan kesadaran dan rasa cinta terhadap diri sendiri. Yang keempat, berpikir lebih rasional. Ini juga berpengaruh pada kontrol diri. Dengan mengenali posisi terbawah diri, kemungkinan menjadi overthinking kita akan berkurang. Yang kelima, mengembangkan self-compassion juga dapat membuat kita lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Karena mengasihi diri sendiri membuat kita lebih mudah mengasihi orang lain. Mungkin sekian untuk video kali ini. Stay tune terus dengan Kemaf Sibaraya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.